pagi, apa kabar Ibu Eri? Selamat datang di Kota Tegal. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Ibu warga negara di negara dan ibu-ibu yang berbahagia. Assalamualaikum dan diri mas para kulit menjadi cantik al-Quran dimulai. Hadirin menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin mohon berdiri. Sambutan warga negara berdasarkan dengan pembukaan yang terhormat Ibu Haji Siti Masita Suparno. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu PLT Sekretaris Daerah Kota Tegal beserta seluruh ibu-ibu jajaran SKPD di Kota Tegal. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Kota Tegal Ibu Dewi Abdul Hakim. Yang saya hormati perwakilan dari Lasih Korea Estetik Jakarta
dari Bruno Fasari dan Mazaya Kosmetik. Yang saya hormati para pembicara pada pagi ini, Dr. Bambang Subuh, ahli kulit dari Jakarta, Ibu Elis, kita Beauty Consultant dari Jakarta, serta insan media cetak elektronik Bangkatan dan seluruh peserta Beauty Class serta tamu undangan yang saya hormati. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kami semua dapat berkumpul di ruang Adipura dalam keadaan sehat, dalam keadaan muda, dalam keadaan cantik. Ibu-ibu yang perlu saya sampaikan di sini adalah mengapa hari ini kita adakan beauty class. MC-nya pun bapak-bapak, Mas Adi sampai tertarik. Jadi, terus sampaikan di sini bahwa semua wanita, semua perempuan pasti terlahir cantik dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing, namun kesempurnaan itu sudah identik dengan cantik. Dalam keseharian mungkin saja karena kesibukan sebagai ibu rumah tangga, sebagai wanita karir, sebagai staf, sebagai pekerja, atau dimanapun kita berada sebagai seorang wanita, mungkin merasa bahwa seringkali ada yang terlewatkan dan terlupakan, yaitu mengenai perawatan diri. Saya yakin ibu-ibu semua yang hadir pada pagi hari ini di ruang Adipura sudah menjalankan rutinitas keseharian, tetapi tetap tidak mengesampingkan penampilan. Sebetulnya penampilan itu jalan musik, menari, itu siapa? Itu diri kita sendiri. Apakah itu mulai dari postur tubuh? Ada yang mengatakan beautiful. Yang bukan itu mengatakan itu sesuai dengan usia. Sekarang apabila kita yang sudah memasuki golden age masih menggunakan kurang, nanti akan kurang ini. Jadi semua itu menyesuaikan dengan metabolisme tubuh dan bertambahnya. Jadi tidak ada batasan umur, tidak ada batasan usia untuk seorang wanita itu merawat ini. Walaupun dalam keseharian, khususnya di Kota Tegal, bagi ibu masih menggunakan kerudung atau hijab, itu pun masih tetap kita tampil benar. Dan yang utama adalah itu meningkatkan self-esteem kita, meningkatkan rasa percaya diri kita. Dan itu adalah untuk diri kita sendiri. Apabila kita sudah senang dengan penampilan kita, dengan attitude kita, dengan postur penampilan kita, tentu saja lingkungan akan mempengaruhi. Pujian pasti datang dari lingkungan yang paling dekat, rumah, suami, anak, saudara, anak wah, ibu, bunda, mama, semakin hari semakin cantik. Itu kan sudah satu stimulan untuk kita sebagai seorang wanita yang programnya memang harus menjaga keindahan lahir kami. Dengan berbagai pertimbangan bahwa sekali-kali ibu-ibu ini di luar rutinitas kegiatan dan pekerjaan, coba kita manjakan diri kita dulu pada pagi hari ini dengan menambah ilmu dan pengetahuan bagaimana sebetulnya kita bisa lebih lagi meningkatkan penampilan perawatan diri. Jadi ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan wah harus
perawatan ini itu sama dengan mahal. Saya yakin Dr. Bambang, Ibu Elis nanti akan mengatakan kalau tidak. Dengan peralatan kecantikan, peralatan ada di rumah yang sering kita gunakan itu pun sudah kita manfaatkan. Tidak berarti bahwa kegiatan ini sudah harus beli baru semuanya. Saya yakin tidak seperti itu. Kita pada pagi hari ini akan mendapatkan pencerahan, wacana, dan kiranya ini bisa menjadi tambahan ilmu, pegangan ibu-ibu yang di ruangan ini. Ya tadi dengar dari Dr. Bambang, dari Ibu Ibu, kenapa ya ternyata ibu-ibu tergali semuanya cantik-cantik ya. Nah, jadi tantangan juga bagaimana mengoptimalkan penampilan daripada ibu-ibu yang hadir pada pagi ini. Ini adalah sebuah workshop, kelas, beauty class. Dan hendaknya waktu dan kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh ibu hadir pada pagi hari ini, turut peran berpartisipasi, proaktif. Kalaupun mau bertanya, bebas saja. Ya, karena kita di sini memang sebenarnya untuk mengikuti dan mau mengembangkan diri dari aspek penampilan maupun perawatan. Hendaknya nanti workshop dan beauty class ini sesudah kita sudah mengikuti, membawa manfaat, dan ini adalah ilmu bekal kita untuk kita tidak dibagikan. Teman, mungkin kita punya anak perempuan, saudara perempuan, sharing. Kalau tidak salah juga itu nanti akan dapat sertifikat ya. Semua yang ada dapat sertifikat. Waduh, ini sudah menunjukkan paling tidak hari ini diakui ibu-ibu yang hadir pada hari ini sudah akan berpenampilan lebih menarik. Begitu dan cantik akan makin cantik. Ibu jadi hakim yang memang dalam keseharian sudah tampil menarik, wah akan lebih lagi menarik lagi. Jadi saya yakin ini akan membawa dampak macam-macam. Apalagi sekarang kita juga di pemerintahan ini kepala bagian sudah banyak yang berubah. Camat pun sudah, lurah pun sudah. RT RW ada yang berubah. RT RW pun berubah. Ini harus menunjukkan bahwa perempuan ini memang lahir batin cantik. Tutur katanya, penampilannya, attitude-nya, ya, itu menunjukkan bahwa dan kita semua terlahir cantik. Yang keren hanya Mas Haji, begitu ya? Mas Haji ya? Mas Haji? Yang keren hanya Mas Haji ya? Baik, jadi saya rasa pada pagi ini kita akan manfaatkan secara maksimal workshop dan beauty class. Dan terima kasih juga kepada tim yang hadir dan Dr. Bambang, Bu Elis, kemudian dari Mas Daya Kosmetik, semua yang telah melakukan persiapan yang baik, dan saya juga mendapat referensi bahwa dari tim yang dipimpin oleh Bu Elis ini sudah sering mengadakan kegiatan beauty class di berbagai pemda. Terakhir gimana Bu Elis? Kepala daerah dari Amin, ya. Ada kepala daerahnya wanita atau pria? Tapi ibu dan wanita yang antusias, ya. Itu tadi ibu dan wanita antusias. Apalagi kepala daerahnya wanita lebih antusias lagi sebetulnya, ya. Kemudian malah yang bisa saya sampaikan dan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Workshop dan beauty class merawat kulit menjadi cantik secara resmi. Saya katakan dibuka. Allah SWT memberikan kekuatan pada kita semua dalam menyejahterakan dan mempercantik kota Tegal dengan penampilan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu-ibu yang sakit, Haji Muhammad yang berbangun menawan luar biasa, ada kiai yang terlalu ada niatan besar untuk berubah hidup Bapak, sehingga Bapak dan Bapak di rumah itu, aduh istrinya, putrinya, akhirnya namun sakit. Sebulan ada di pulau, seperti yang berbeda akan di pulau kota. Baik, sesi workshop di Jakarta ada beberapa sesi yang akan diatur. Untuk itu, mohon untuk yang saya sebutkan untuk bagaimana menggeser apa dulunya berpindah ke depan. Ibu Louis Rita Juwita, Beauty Consultant dari Jakarta, kemudian Dr. Teguh Ali Kulit juga dari Jakarta, silakan untuk ditetapkan. Kemudian Ibu Tatiku semua, Credit Manager La Face, dan yang terakhir Bapak Ilham Bentang, Make Up Artist dari Mazaya Cosmetic. Dan sebelumnya akan diatur oleh Ibu Louis untuk workshop 2 sesi. Silakan Ibu Louis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh berbicara? Terima kasih kepada Ibu Wali Kota Tegal yang sudah mengundang kami dari Jakarta dan untuk bisa berbagi seperti yang kami sudah. Mohon maaf saya panggil Bunda karena saya lebih senang sepertinya memanggil Bunda seperti apa ya, kedekatan antara walaupun kami baru kali ini ke Tegal dan kami baru kali ini di Bunda, tapi saya sering mendengar dari jauh ya kalau Bunda kita namanya saya langsung boleh kita dibuat memanggil Bunda. Ya terima kasih juga kepada ibu-ibu dan wanita yang semua di dalam dari pemerintah ya, atau dari ibu dan wanita dari seluruh Kota Tegal. Ya, terima kasih juga di sini saya hadir sebagai beauty consultant dan akan memberikan konsultasi atau memberikan sebuah mungkin ilmu yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan lebih mengenal untuk cara merawat kulit dengan baik untuk diri sendiri ya, dan juga bagaimana untuk lebih merawat kulit yang lebih mungkin mengikuti tren juga, ya. Ya, saya perkenalkan ini sebagai dokter dermatologis, dokter Bambang. Ya, dia dari dokter Bambang, saya dari Lampes, hingga dari Bambang. Ya, kenapa hari ini temanya adalah cantik ala Korea? Mungkin dokter Bambang atau ya, karena juga dokter tadi juga sebagai dokter manajer yang tadi. Saya langsung aja nih, soalnya kayaknya kalau terlalu ngerti atau bagaimana saya juga ya biasa dulu ya Mbak ya. Tadi mungkin bisa lebih menjelaskan lagi kenapa sih cantik ala Korea? Karena kita dari Tegal loh di Indonesia, mereka Korea. Saya perkenalkan dulu untuk Korea Agency. Itu salah satu klinik kecantikan yang ada di Indonesia yang semuanya itu mengarah ke arah Korea. Kenapa Korea? Kalau Korea itu kan kulitnya kegiatan natural, jadi walaupun mungkin tidak pakai make up, kalau pakai make up lebih bagus lagi kan, seperti itu. Nah di Lampes ini juga kita selain perawatan seperti kulit mata dan lain sebagainya, seperti feminasi. Jadi memang Korea ini dan ibu-ibu di sini semua sering mendengar bahwa kulit putih itu selalu identik
ya. Dan mungkin kita kalau mengikuti tren untuk kaum Moli ini juga ya kan memang Korea ini sekarang lebih dalam happening ya, istilahnya sudah terkenal bahwa memang perawatan kulitnya itu secara lebih alami ya, terus bukan putih tapi lebih cerah. Karena memang datanya mereka udah putih ya, tadi ya. Jadi di Lampes ini menyediakan perawatan semi-invasif seperti injek yang mungkin nanti lebih jelas dari dokter gambar yang akan digunakan. Jadi berbagai macam masalah kulit yang sudah memasuki usia 30 kan biasanya perlu perawatan aging. Oke. Jadi mungkin lebih ke kita lebih kembali lagi bagaimana yang perawatan secara naturalnya di luar yang namanya aging. Karena terus aja kalau sudah bicara yang namanya suntik, semua takut termasuk saya. Sama satu hal lagi, mungkin kita akan lebih menjelaskan dari dokter-dokternya bahwa sebetulnya injek itu adalah the second treatment, ya dokter ya? Ya, the second treatment atau perawatan kelanjutan, gitu ya. Tapi yang lebih kita tegaskan di sini adalah bahwa bagaimana yang namanya impian dari setiap rakyat kulit menjadi sehat, kulit menjadi cerah, kulit berseri dan awet muda begitu. Nah, mungkin kita lebih ke arah sana dan kita akan lebih membahas lagi bagaimana kulit menjadi sehat. Itu saya butuh informasi mungkin dari dokter Ramada supaya kita lebih bagaimana ibu-ibu bisa merawat kulit dengan kesehari-hariannya di rumah itu, apakah harus punya waktu yang khusus pakai upacara adat ini tiap hari, tiap sore, tiap siang atau bagaimana? Jadi supaya mendapatkan kulit sehat yang tanpa harus dokter kita bicara itu dulu bagaimana dokter? Ya, selamat pagi yang terhormat Ibu Wali Kota Tegal, Ibu dan Ibu-ibu dan wanita serta jajaran pemerintahan Wali Kota Tegal ini. Terima kasih atas waktunya sehingga ada acara hari ini itu bertema tentang kecantikan. Bagaimana tadi Ibu? Iya, mungkin ini salah satu perwakilan dari walaupun ibu-ibu belum bertanya ya, tapi sebetulnya untuk mendapatkan kulit yang sehat tanpa harus ke dokter itu apa sih yang harus dilakukan sehari-harinya oleh ibu-ibu di rumah yang super sibuk ini? Yang paling penting yang berhubungan dengan kecantikan agar penampilan kita selalu fresh, nomor satu adalah kita harus menjaga lifestyle yang paling penting dan paling murah. Ya. Lifestyle itu maksudnya dokter? Sederhana contohnya kurangi begadang terlalu banyak, kurangi kafein. Oke, berarti dokter menjaga porsi dulu, yaitu mengurangi minum kopi, terus jaga kalau begadang, terus gimana dokter? Yang kedua kita harus memperbanyak konsumsi dari yang ada di sayur dan buah itu penting juga ya. Lalu dari segi ada cukup banyak intake minum, dan kalau dari segi perawatan itu minimal kita harus menggunakan tabir surya atau sunblock. Nah, itu perawatan yang minimal. Terutama cuaca untuk wilayah dalam ini, biasanya kalau nggak hujan itu perlu sekali yang namanya tabir surya. Tapi satu pertanyaan, sebelum menggunakan tabir surya, sebelum menggunakan produk apapun harus dibersihkan dulu tuh. Ya, itu kayaknya upacara adat yang harus memang diwajibkan ya ibu-ibu, jangan lupa. Jadi sebelum menggunakan produk-produk apapun untuk perawatan kulit nanti atau untuk tadi sunblock atau tabir surya seperti dokter sarankan, itu kita wajib membersihkan wajah sama. Yang kedua, kita juga wajib menggunakan moisturizer. Nah, membersihkan wajah itu sebetulnya sekali buat sekali aja juga sih dok.
Nah ini kan kadang-kadang ya, contoh klien yang acara capek langsung tidur di rumah kursi itu pengaruh nggak sih sebetulnya dengan kesehatan kulit? Nah, kebiasaan sehari-hari itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kecantikan kulit. Jelas kita sebelum tidur pun wajib membersihkan wajah. Jadi hukumnya wajib ya itu selain makan. Jadi mungkin setelah kita kembali kepada basic mungkin yaitu adalah perawatan kulit secara dasar yang seharusnya mungkin dilakukan sama ibu-ibu sebetulnya sudah dilakukan dari zaman dahulu kala yang mungkin ya. Tapi masih ada kendala lagi gitu. Terkadang ibu-ibu di sini atau kita nih sebagai wanita sudah mengerti tentang kulit kita sendiri, tapi kita kadang-kadang juga tidak paham bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kulit kita ini termasuk kulit seperti apa betul ya ibu? Ya, kadang-kadang mungkin ibu-ibu bertanya, kulit saya ini jenisnya kulit apa ya? Terus saya mau menggunakan kosmetik kalau misalnya di kosmetik atau belanja gitu ya dok, itu berpikir mungkin ibu-ibu langsung saya jadi kulit apa ya? Saya harus beli produk seperti apa ya? Itu adalah pengetahuan dasar dulu ibu-ibu mengenal kulitnya. Jadi mungkin bisa dijelaskan sama dokter bahwa bagaimana kita membedakan antara kulit kita ada berapa jenis ya? Berapa yang memang berapa jenis? Bentuknya kombinasi ada satu ya, karena mungkin kalau banyak hal apalagi dari kita lima jenis kulit ya. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana kita sebagai biasanya mengenal jenis kulit apa kita tahu bahwa jenis kulit apa? Gitu dong. Jadi setelah dicuci, setelah dibersihkan, akan terlihat seperti apa kulit wajah kita, begitu ya. Nah, bagian area yang kulit normal biasanya ada seperti apa? Normal mungkin kita sudah tahu ya, sudah berminyak, ya mungkin ibu sudah lebih paham ya kalau seperti yang normal. Tapi yang mungkin beberapa sudah menjelaskan. Kalau yang berminyak kita berhubungan dengan pori-pori besar atau di daerah T antara dadi dan hidung itu banyak minyak yang berlebih atau di bagian hidung ada komedo itu dari berminyak. Kalau untuk kulit sensitif kita karena memang dari awal kita memiliki jenis kulit sensitif atau bisa dikatakan karena produk kecantikan sehingga menyebabkan kulitnya terinfeksi. Oke, ibu sudah lebih jelas belum? Barusan penjelasan dari dokter tentang bagaimana kita mengenal. Sebetulnya mungkin yang pertama adalah setelah melakukan pembersihan kulit atau fungsi wajah. Jadi mungkin tahap pertamanya adalah mengangkat make up atau memang kita bermake up, lalu cleansing. Selanjutnya mungkin ada toner atau juga. Tapi setelah itu baru kita akan melihat bahwa kulit kita ini termasuk apa adalah salah satu ciri-cirinya. Kalau memang bersihnya, kita ada beberapa bagian-bagian tertentu yang di bagian ini lebih pori-porinya lebih terbuka. Karena kalau misalnya kita menentukan jenis kulit pada saat bermake up itu ada kesulitan terkait dengan foundation, terkait dengan produk-produk kosmetik. Jadi akan lebih baik ibu-ibu bisa lebih mengenal ketika kita dalam kondisi yang sudah dibersihkan itu akan terlihat sekali. Nah kalau yang sensitif mungkin lebih paham tadi ya, kalau yang sensitif itu akan kena apapun atau mungkin ya digunakan produk kosmetik yang digunakan sehari-hari atau juga memang berpengaruh dari cuaca atau polusi begitu ya kan? Ya. Nah kita kembali lagi bahwa mengenal jenis kulit sendiri itu lebih penting juga ya selain jadi untuk menunjukkan bahwa kulit kita sehat
Itu adalah pertama, selain kita rajin membersihkan kulit, lalu kita mengenal juga jenis kulit kita, dan selanjutnya akan melakukan perawatan atau memilih perawatan kulitnya seperti apa setelah kita mengenal. Begitu dokter. Ya, dan kita kembali lagi bahwa ternyata dari semua jenis kulit yang kita kenal itu adalah kembali lagi kepada seperti yang dokter Bapak mengungkapkan bahwa pola hidup, pola makan itu sangat berpengaruh. Begitu ya dokter. Nah, pertanyaan lagi sekarang, saya ingin lebih dijelaskan sama dokter di luar masalah yang tentang pengalaman tentang perawatan ala Korea itu. Karena apa? Di Korea ini kalau misalnya terkenal sekali sekarang yang namanya plastik surgery, plastik itu rekomendasi kalau misalnya kita di Indonesia kalau pengen cantik itu harus dioperasi. Itu semua sih tergantung pada kehidupan masing-masing. Memang ada beberapa kasus yang jalanannya memang harus dibutuhkan yang menggunakan farmasi. Oke, jadi memang itu bergantung pada kebutuhannya. Karena memang kalau plastik surgery atau operasi plastik itu sebetulnya kadang-kadang menjadi jalan pintas kalau orang itu cantik selalu terlihat di daerah. Nah sekarang mungkin ibu-ibu juga sudah mendengar tentang yang namanya botox. Selain dioperasi, yang terkenal di Korea itu saya seringkali mendengar bahwa botox, tentang filler. Pengaruhnya selama ini tentang botox itu apa gitu? Ya, botox itu suatu jenis suntikan yang sudah terkenal ya di seluruh dunia, dikenal dan juga sampai beberapa ini kita pun sudah banyak populer menggunakan botox. Itu suatu suntikan dengan menggunakan toksin. Dia suntikan ini untuk merelaksasi botox sehingga mengurangi terjadinya kerutan-kerutan di wajah. Di mana kerutan-kerutan itu kebanyakan diakibatkan oleh kontraksi otot yang berlebihan pada saat kita beraktivitas sehari-hari, juga terkena stres, juga seiring bertambahnya umur, kerutan-kerutan dari otot ini akan menimbulkan kerutan-kerutan yang berbeda. Inilah fungsi botox untuk merelaksasi otot tersebut sehingga kerutan-kerutan itu akan berkurang. Oke, jadi mungkin dari itu ada yang ingin lebih mempertanyakan hal ini karena bahasa istilahnya botox itu kan memang sudah hampir di sebagian orang-orang besar itu istilahnya penggunaan yang memang kayaknya jadi anak biasa gitu ya. Tapi kan kita juga istilahnya bukan kayak gitu, kita orang-orang besar juga dan ibu-ibu juga sudah pada tahu tentang botox. Tapi ada beberapa hal yang ditakutkan karena yang namanya botox itu kan menjadi orang besarnya aku betul kayak gitu. Mungkin ibu-ibu juga pernah ada yang berkata, aku belum tahu bagaimana yang namanya botox itu seperti apa. Ya, jadi seperti itu. Mungkin ya jadi kesannya kaku. Tapi yang tentang filler seperti itu juga apakah sama? Karena ternyata bapak sendiri atau dokter sendiri kan punya ide untuk yang lain ya, artinya punya program khusus yang memang sebetulnya tidak pernah sekarang gitu kan istilahnya. Yang nanti mungkin ibu-ibu bisa lebih konsultasi lebih jelas lagi. Nah, oke, untuk lebih dalam lagi bahwa memang selain perawatan kulit yang kita gunakan sehari-hari dan kita lebih mengangkat lagi kalau misalnya
setelah kita tahu kulit kita merawatnya seperti apa, adalah dokter sebagai konsultan setelah melakukan apa istilahnya problem kulit yang lebih jauh lagi atau yang sudah terjadi mungkin kayak flek atau memang keluhan atau sebagainya, mungkin itu lebih bisa dikonsultasikan lagi ke dokter bapak atau mungkin ke dokter ahli di sini kalau misalnya memang ibu itu lebih konsultasi lebih jauh. Tapi ada beberapa hal lagi mungkin yang akan lebih dijelaskan adalah setelah kita mengerti perawatan kulit, efek daripada kita menggunakan produk-produk yang tidak sesuai, gitu ya, produk kosmetik yang tidak sesuai, terkadang itu menjadi alergi. Yang menjadi alergi itu mungkin cara penanganannya harus seperti apa supaya ibu-ibu juga lebih paham, supaya kita lebih ditangani secara ini. Mungkin menambahkan sedikit, tadi kita membahas mengenai botox. Botox itu kan terkesan kalau kita ini kan awalnya seperti kaku, seperti apa ya, kelihatannya lebih kaku. Nah di lampet sendiri yang disediakan untuk perawatan administratifnya itulah namanya argiretin. Argiretin seperti yang ada di depan, itu bedanya mungkin botox dengan argiretin apa gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau yang dulu kita namanya botox, nah yang sekarang ada argiretin, itu lebih merilekskan. Jadi pada waktu nanti setelah suntik pun itu lebih terlihat biasa, tapi wajah kemukanya sudah hilang dan kita langsung make up juga. Nah, kenapa pun? Ya, plusnya itu adalah sekaligus bisa untuk mencerahkan. Jadi misalkan kita lebih kemudian ada di sini, argiretinnya kita berikan di area sekitar mata. Seperti itu. Jadi mungkin tadi botox sebetulnya yang disiapkan oleh lampet sendiri adalah bukan botox gitu loh. Jadi lebih ke argiretin. Jadi beda antara botox ya. Nanti dari yang disuntikan itu adalah beda. Botox dengan argiretin. Kalau botox sendiri kalau itu adalah lebih membuat kaku, mengalukan otot. Sementara argiretin sendiri adalah merilekskan. Seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu yang mungkin sudah teriak keluhan di sekitar kaki atau di sekitar mata, kita bisa suntikan argiretin nya. Iya, terima kasih Mbak Dara. Itu sebagai sebetulnya itu hanya sebagai ibu-ibu itu adalah sebagai masukan atau informasi bahwa selain kita kulit hari-hari menjaga, tapi kalau memang sudah terlanjur kita yang terjadi bisa dikonsultasikan dengan dokter bangga dan juga bisa dikonsultasikan dengan klinik lampet. Dan tidak ada salahnya memang kita melakukan sesuatu yang sangat ditakutkan, tapi ternyata tidak menakutkan adalah produk-produk itu memang kita harus bisa memilih ya, atau memilih sesuatu produk yang tidak berbahaya. Itu artinya tidak mengandung satu efek samping yang mengakibatkan sesuatu yang fatal gitu ya, barangkali seperti itu ya. Oke, nah sekarang ada yang sudah mulai dikenal lagi yang namanya suntik ala Syahrini. Itu Syahrini menunjuk banget gitu ya. Iya itu sebetulnya apa sih yang disuntikin sama Syahrini sampai kulitnya lebih glowing, terus kayak melihat itu dari jauh tuh udah kelihatan gimana ya, cerah, itu glowing gitu aja. Nanti mungkin dokter bangga yang akan kita jelaskan. nanti dokter bangga bisa. Jadi biasanya seperti argiretin itu kalau disuntikan sekali suntik itu bisa tahannya sudah 1 tahun. Gitu, jadi begitu juga dengan promotor. Tapi promotor nanti lebih jelas dengan dokter bangga. Ya, oke, terima kasih. Itu jadi sebagian besar adalah tentang bagaimana yang namanya itu pengetahuan untuk kita sendiri supaya kita sebagai saling membutuhkan dokter ahli untuk lebih menangani kasus yang sudah tidak bisa kita atasi ya. Tapi ada yang mungkin saya mau coba lagi untuk memberikan satu solusi kepada ibu-ibu. Misalnya, flek sudah terjadi. Saya juga punya flek ini keluhan juga sudah terjadi. Tapi saya nggak suka ini. Saya hanya bisa perawatan aja. Rasanya ada teknik dan strategi yang akan membantu ibu-ibu untuk nanti lebih detail lagi bagaimana sih strateginya memperbaiki yang namanya kekurangan nilai kita ya. Itu mungkin nanti ada sesi yang akan diberikan sama Nabila. Nabila ini adalah makeup artist Jakarta.
sudah menangani berbagai artis yang memang betul kan? Iya. Nah, film ini bisa menyelam dari usia saya yang 70 jadi 20 yang sekarang. Terima kasih atas PKP tadi pagi. Ya. Nah, mungkin bisa di-sharing sama ibu-ibu bagaimana teknik-teknik yang akan nanti sebetulnya setelah kita berbicara di sini, kita akan praktek langsung ke ibu-ibu di sini. Bagaimana caranya bermake up dan menutupi segala sesuatu bukan menutupi sebenarnya, tapi membuat kita jadi lebih cantik seperti yang Ibu Wali Kota tadi bicarakan bahwa kita sudah cantik, penampilan juga kita sudah bagus dan sebagainya sudah cantik, tapi kita akan lebih memberikan satu sentuhan yang lebih cantik lagi. Ya. Mungkin Ibu, untuk bermake up nanti akan kita bahas lebih lagi di beauty class nanti, di mana kita akan langsung mengaplikasikan produk dari Badai Cosmetic untuk fungsi dan kegunaan daripada dan trik-trik untuk bagian wajah sendiri, gitu ya. Dan untuk bermakeup yang paling inti adalah yang pertama harus dilakukan perawatan itu sangat penting sekali. Minimal pembersihan wajah yang seperti tadi, ya itu sangat penting sekali. Jadi brand apapun make up itu semua yang ada di mereka, kalau tidak ada perawatan pembersihan wajah minimalnya tidak akan ada pengaruh bagus atau positif. Jadi tetap ya Bu ya, kalaupun produknya mahal, jadi harus tetap rajin perawatan atau membersihkan wajah minimal seperti itu. Nah, kembali lagi kan ibu-ibu ternyata perawat kulit itu lebih penting. Betul. Sebagai dasar daripada untuk menyempurnakan segala sesuatunya yang lebih cantik lagi, iya kan? Nah, gitu ya. Betul. Iya, soalnya kita juga sudah tahu mungkin ibu-ibu sudah pernah mengalami seandainya kulit kita kusam ya, atau memang kulit kita capek, atau memang kulit kita bukan tidak perawat, tapi kurang perawatannya, ibu pasti juga nggak kalau pakai bedak karena itu seperti apa, lumpuh-lumpuh, nggak rata. Kalau kata ini apa kata bahasanya? Blok. Iya, jadi apa? Belum-belumkan. Bahasa di Jawa saya nggak tahu kalau nah mungkin itu sebetulnya yang membuat kondisi wajah kita produk itu berpengaruh sekali. Jadi aplikasi produk kosmetik pun berpengaruh kepada kulit kita jadi bagus dan apa jadi rapi karena perawatan kulit sebelumnya. Jadi memang itu wajib. Jadi wajib perawat. Ya itu sangat penting sekali karena apalagi setiap hari kita bermakeup minimal 2 kali dalam sehari sebelum dan sesudah bermakeup. Jadi bangun tidur. Bangun tidur itu tiga item yang harus kita punya. Dan jangan salah mengaplikasikannya. Kadang-kadang kalau untuk di daerah banyak yang salah pengaplikasian. Jadi misalnya kayak tutup pembersih, kemudian langsung penyekat, baru facial wash atau sabun wajah. Nah itu salahnya tuh ya. Jadi sebenarnya yang tepat adalah untuk pembersih, kemudian facial wash atau sabun wajah, baru face toner. Kalau yang produk itu gimana? Kalau berpengaruh dengan baik dan sih sebetulnya kadang-kadang kan maksud saya seperti Iya. di muka ya kalau memang lagi seperti bahasanya misalnya buru-buru sabun aja itu kan sebetulnya. Bisa dilakukan asal tidak terlalu sering itu untuk urgent aja. Jadi kalau yang wajib tetap 3 item itu. Karena kalau terlalu sering langsung pakai sabun yang ada 3-in-1 atau 3-in-1-nya itu akan mengaruh pada perseringan atau minyak. Kembali lagi seperti itu, tapi ya. Jadi itu hanya untuk misalnya kalau kita travel urgent tertentu baru bisa kita pakai. Jadi kalau sehari tidak bisa. Gitu. Jadi sebelum seperti yang tadi sudah dibicarakan bersama dokter bahwa yang pertama kita harus bersihkan wajah dengan lipstick, nail, gitu ya. Lalu sabun muka, lalu toner. Setelah itu kita masuk ke moisturizer atau sunscreen, sunblock, lalu kita
day cream, lalu kita make up, pakai foundation. Betul. Oke. Seperti itu ibu-ibu sampai di sini ada pertanyaan nggak? Boleh loh tanya bebas. Atau mungkin ada yang lain? Terima kasih. Perlu disampaikan juga di sini Mbak Ayu Jaman Ilham tadi yang ketiga utama adalah tentang cara membersihkan wajah. Itu hampir sifatnya itu kalau saya katakan wajib ya. Ada cleansing milk-nya, ada sabun, kemudian ada tonernya. Nah, sekarang yang perlu diibu ketahui adalah yang paling efektif itu kita menggunakan 3 alat ini, senjata pamungkas bersih ini. Arahnya bagaimana? Apa gosok-gosok, ya kan? Atau ada lingkaran-lingkaran yang harus kita pada wajah yang kita ikuti, dan kita harus kita lebih mengatakan dengan apa? Apakah dengan waswas? Ya, dan sekarang juga ada produk tisu yang face tissue ya, dan bahkan sekarang juga banyak spray penyegar wajah. Apakah alat-alat yang tadi disampaikan itu efektif terhadap perawatan kita, atau malah nanti menambah daripada justru beban kepada kulit kita lebih berat jadinya. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan kepada ibu-ibu. Mungkin tadi ada siapa ibu yang mau bertanya? Terima kasih untuk memberikan pertanyaan saya Mbak. Untuk saya yang semakin jadi problem kulit paling banyak adalah kita menggunakan produk dengan terlalu sering dan rutin itu terkadang bisa menyebabkan iritasi. Kemudian sangat ketergantungan dengan produk itu sendiri. Manakala kita sudah stop sama bagaimana menggunakan produk itu lagi bisa jadi lebih parah lagi kami. Nah, solusi seperti ini bagaimana? Salah satu lagi penanya dari sini juga Ada satu lagi penanya. Mau sekali dijawab. Iya, belum ada. Saya serahkan ke dokter. Mungkin kalau permasalahan untuk pertanyaan yang pertama dari Ibu Arifana tadi ya, itu sebetulnya nanti akan lebih dijelaskan pada saat nanti sebetulnya keterapkan, tapi nggak apa-apa, akan lebih baik. Mas Ilham sekarang lebih di teorinya dijelaskan. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Jadi untuk ritual pembersihan wajah dengan 3 item yang tadi kita sebutkan, itu untuk gerakan tangannya merotasi ke atas Ibu, merotasi ke atas, kemudian kita butuh tisu atau kapan untuk mengangkat susu pembersih. Jadi setelah kita melakukan pemijatan sedikit, merotasi ke atas, itu tidak boleh terlalu lama juga. Maksimal itu sekitar 2 menit saja. Kenapa tidak boleh terlalu lama? Karena nanti akibatnya akan kulitnya jadi kering. Jadi cukup 2 menit saja, kemudian diangkat dengan tisu atau kapas atau tisu ke wajahnya, tutup basah. Kemudian baru kita bilas dengan sabun wajah. Nanti kita akan lebih detail lagi cara pengaplikasiannya Ibu pada saat kita berpraktek nanti. Itu saja mungkin. Jadi kalau gunanya untuk di rumah, mungkin saya bisa lebih jelaskan lagi bahwa seperti tadi arahnya Ibu jangan ke bawah. Nanti itu adalah gerakan yang akan mempercepat proses turunnya otot wajah. Jadi perawatan dengan sehari-hari juga selalu kita mengarahnya ke atas adalah dengan tujuan untuk mempertahankan kekencangan wajah sama mengangkat otot wajah supaya tidak cepat satu dengan gerakan itu, betul kan? Nah, mungkin setelah isi wajahnya atau dibersihkan dengan pembersih itu sebetulnya langsung di air ya. Itu lebih bagus.
bisa langsung dilihat. Makanya kalau di rumah, di kamar mandinya kadang-kadang suka ada top dengan 3 item ini. Misalnya kayak itu pembersihnya di meja, kemudian sabun wajahnya di kamar mandi. Jadi kadang-kadang suka pada kotor. Makanya kalau saya di rumah itu biasanya 3-3 ini yang bisa di kamar mandi. Jadi pada saat pembersihan dengan susu bersih, bisa langsung dengan air. Itu bisa dilakukan juga. Kemudian baru kita menggunakan sabun pembersih wajah. Gitu. Oke, ya. Ibu dengar nggak tadi penjelasannya dengan Pak? Kalau saya di sana semua di masih lama lagi oke lagi karena menurutnya adalah buat laki-laki ya. Jadi bukan hanya untuk perempuan, perawatan wajah, pembersihan wajah itu sangat penting sekali dilakukan untuk menunjang penampilan kita di dalam kehidupan bersosialisasi dengan misalnya kantor atau mungkin klien. Nah sekarang kita kalau misalnya mau seseorang percaya dengan produk kita, kalau kita mungkin bermasalah itu akan jadi kendala. Jadi makanya tetap buat laki-laki juga harus diperhatikan perawatan, apalagi perempuan dan bermakeup pula, ya. Iya, jadi pada intinya perawatan yang wajib tiga kewajiban itu adalah tidak hanya harus untuk wanita, tapi bapak-bapak juga boleh. Iya, jadi bisa sharing ibu sama bapak di rumah. Pada dipesan dari Mas Ilham gitu, bapak juga harus perawatan juga di rumah. Mungkin kalau di kamar mandi sebenarnya mungkin kalau dia nggak malu mungkin ya. Jadi harusnya produk kita ya. Harus Oke, jadi mungkin pertanyaan juga tadi masih ada lagi Mas Ilham ya, bahwa kalau sekarang ini banyak sekali dijual yang namanya produk ya, mint ya, sebetulnya itu kayak ada isinya yang air segala macam, itu yang lebih ke dengan keajaiban-keajaibannya itu. Tapi apakah produk itu bisa digunakan langsung ke wajah kita pada saat kita sedang bermakeup? Itu berpengaruh tidak? Mungkin juga itu bisa dokter Bambang yang bisa jelaskan. Ya, dokter Bambang. Kalau misalnya orang sudah menggunakan makeup, itu kan banyak sekali produk yang ditukar-tukar itu sebetulnya bagus katanya kalau misalnya untuk di luar, kalau kita sudah capek atau memang makeup kita sudah mulai pudar atau bagaimana jadi lebih cerah lagi, disetor pada saat kita sedang bermakeup itu berpengaruh tidak dokter untuk kesehatan kulit kita? Sebenarnya nggak baik ya kalau kita posisi lagi makeup itu langsung disemprot menggunakan spray. Jadi mungkin kalau untuk menggunakan spray itu tujuannya adalah untuk melembabkan. Kalau dia dari segi produknya sendiri yang mengatakan hanya air, ya boleh-boleh saja, atau kita menggunakannya waktu kita sudah membersihkan muka dengan tujuan melembabkan. Kalau untuk studi klinisnya sih aku juga belum jelas mengenai itu, yang produk tentang spray itu. Dari beberapa pengalaman sih memang banyak ya katanya testimoni yang katanya wah atau berhasil itu, tapi juga beberapa kasus saya juga pernah mendengar ada yang menggunakan itu bukannya makin baik, ada juga yang jadi perawatan atau timbul masalah-masalah kulit atau kecantikan. Jadi nggak bisa disamaratakan. Iya, mungkin ibu sudah ibu juga mungkin sudah mendapat penjelasan seperti itu. Jadi kembali lagi perlunya kita mengerti atau memahami tentang satu produk yang berhubungan dengan kesehatan kulit kita sendiri ya dokter artinya ya. Karena memang kalau kita lebih secara nalar kita sendiri ya mungkin
produk yang kita gunakan langsung disemprot itu mungkin hasilnya juga akan maksimal ketika kulit kita dalam kondisi yang bersih. Ya, tapi kalau kita tiba di atas makeup yang tebal, kita juga tidak tahu produk apa yang kita gunakan yang juga terjadi kontaminasi, akhirnya dia bentrok. Jadi antara produk yang disemprot sama makeup yang kita gunakan bentrok, akhirnya terjadi iritasi atau juga penumpukan karena pori-pori kita terjebak dengan yang namanya produk kosmetik itu, lalu kita paksa beredar dalam pori-pori, begitu mungkin yang dokter khawatirkan seperti itu. Jadi akan lebih bagus mungkin kalaupun itu efeknya jadi membuat satu hasil yang baik adalah itu mungkin jadi bagian dari kayak pengganti dari persoalan mungkin ya, seperti itu ada kemungkinan seperti itu ya. Oke, pertanyaan lagi tadi tisu yang sering digunakan untuk angkat makeup itu sebetulnya efektif nggak atau bisa merusak kulit atau bagaimana? Seperti pengalaman makeup selama ini gimana? Terima kasih. Jadi lagi-lagi itu adalah bersifat ajen ibu, hal yang bersifat ajen untuk seperti yang 2-in-1, kemudian tisu yang wet tissue itu sebetulnya untuk ajen, jadi bisa dilakukan asal tidak setiap hari. Gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya sering dipakai setiap hari itu biasanya akan menjadi ketika kadang-kadang kalau kita pakai tisu itu juga berasa yang biar diangkat atau ada yang dikasih, ada lecet. Kemudian setiap hari dilakukan itu akan jadi bermasalah kalau infeksi jadinya. Gitu. Jadi yang harus sekali aja itu. Thank you. Ya, penjelasannya bahwa memang itu juga mungkin tisu-tisu tidak mengerti atau paham juga di dalam kandungan tisu itu ada alkoholnya atau memang yang sesuatu bahan yang memang akan mengakibatkan iritasi atau kering ya macam gitu ya. Oke, berbicara tentang alkohol akan dihindari untuk wajah yang berminyak. Oh, kenapa? Saya juga kenapa itu jelaskan. Jadi karena teman-teman yang makeup artist juga itu biasanya kalau kita menggunakan bahan yang beralkohol untuk bermakeup tidak disarankan untuk wajah yang berminyak, jadi untuk wajah yang berminyak. Seperti itu. Menurut informasi juga dari para ahli gitu, maksudnya saya pengalaman di skincare juga ya. Memang alkohol memang digunakan hanya pada saat kita treatment di salon atau di perawatan kulit untuk menggunakan after facial digunakan memang hanya untuk menghindari infeksi ya, atau memberikan luka. Jadi kalau saya sih mungkin untuk jalan keluarnya untuk yang tadi kan harus menggunakan alkohol bisa diganti mungkin dengan air mawar mungkin kalau untuk yang berwajah berminyak jadi berminyak mungkin seperti itu kali ya. Karena efeknya dari yang berkulit berminyak itu kan biasanya memang konotasi kita adalah dia kering. Ya, ibu-ibu mungkin teman-teman kita yang lain sudah seperti itu konotasinya. Jadi betul kan mungkin kita berminyak sering berjerawat untuk menghindari supaya jangan sampai berminyak artinya menggunakan sesuatu yang ada alkohol itu kayak gitu. Karena kita berpikirnya seperti ke arah sana ya. Ternyata itu tidak baik ya. Iya, katanya seperti itu. Tapi kalau ada dokter gimana? Iya, mungkin dokter kamu ada kenangan tentang produk yang seperti itu? Ya kalau untuk produk kosmetik yang berbahan alkohol sendiri sebenarnya tidak cocok untuk penggunaan sehari-hari, supaya tidak perlu menghindari karena untuk baik untuk kulit berminyak maupun apalagi untuk kulit sensitif ya setelah menggunakan produk itu mungkin sekali 2 kali sudah apa. Cuma kalau untuk penggunaan sehari-hari secara terus-menerus itu mengakibatkan kulit menjadi kering bahkan teriritasi, apalagi kalau tipe kulit sensitif dia bisa menimbulkan hiperpigmentasi pasca inflamasi, jadi malah jadi notrek. Jadi buat ibu-ibu nanti kalau coba pilihan foundation atau bedak itu hati-hati lihat dulu bahan dasarnya.
sebaiknya untuk ibu yang berkulit berminyak, jadi menggunakan water based atau berbahan dasar air. Itu sangat baik sekali untuk ibu yang berwajah berjenis berminyak, ya gitu. Dan untuk yang sering mungkin lebih banyak mungkin produk-produk itu sudah mulai banyak juga dijual. Ya, kebetulan juga Andre juga ada, dan kami adalah sangat mensupport ibu-ibu yang berhijab karena produk ini adalah halal produk, ya halal produk dan bersertifikat halal dari BPOM dan MUI. Ya. Jadi kami sangat berkonsen untuk segala sesuatu yang mengandung alkohol itu tidak kami gunakan, jadi hanya water based gitu. Ya, jadi ibu nanti bisa lebih punya pilihan lagi ya, seandainya memang ibu kulitnya kering atau memang kulitnya agak berminyak, itu bisa lebih fleksibel lagi atau lebih fleksibel lagi kalau belanja waktu ini kayak ibu. Mungkin kita tidak menyarankan produk apapun ya, artinya tidak silakan ibu punya kebebasan untuk memilih produk apapun yang dipakai ya. Tapi kalau ibu sendiri punya sekarang ini sudah mulai aware, artinya sudah mulai peduli dengan diri kita sendiri bahwa kita harus memilih produk yang betul-betul berkualitas baik, bahan dasarnya juga aman, seperti itu ya ibu ya. Dan mungkin ada tadi saya lanjutkan lagi pertanyaan dari ibu bahwa dokter sekarang ini banyak sekali produk-produk yang digunakan untuk pengompakan, seperti itu ya. Digunakan sehari-hari. Produk-produk tersebut kali ini terkadang jadi imun ya, dia ketergantungan. Kayak krim yang memang seperti itu lah. Jadi dokter sudah mengerti dan paham bahwa sekarang banyak sekali yang digunakan seperti itu. Jadi ada krim malam, krim pagi dan sebagainya. Terkadang dijadikan satu pada akhirnya jadi sensitif atau malah jadi lebih sensitif. Itu sebetulnya penggunaannya yang paling baik dan benar itu seperti apa? Dan bagaimana cara merawatnya supaya tidak terjadi iritasi? Karena ibu-ibu atau teman saya juga kadang-kadang ya dok, kalau misalnya memang saya sudah merasa bagus dengan krem itu, saya jadi ketergantungan sama obat itu, sama krim tersebut. Jadi kalau nggak pakai krim itu saya nggak pede, gitu. Itu bisa diberikan informasi dari dokter bagaimana seperti itu untuk perawatannya, atau memang apakah lebih baik dalam jangka waktu berapa lama digunakan, atau memang hanya sebagai jalan pintas selain harusnya konsultasi ke dokter. Ya memang kasus ini paling umum kita jumpai di mana ibu-ibu yang menggunakan krim-krim racikan dokter itu pada intinya memang mengandung hidroquinone. Di situ masalah tersebut bila digunakan terus-menerus apalagi dengan dosis tinggi memang kelihatan seperti lagi ya, nanti dia stop sebentar, dengan 8 hari ya. Atau bahkan ada yang menggunakan kosmetik yang beredar di pasaran yang resmi mungkin mengandung yang lebih bahaya lagi seperti merkuri, itu problemnya bisa lebih berat ya. Kalau untuk kasus hidroquinone sendiri sebenarnya pemerintah sudah mengatur itu tidak boleh berasal dalam kosmetik, jadi memang harus dalam perawatan dokter. Jadi sudah harus berbasis farmasi yang boleh diminum bebas di dalam ada kosmetik. Dan untuk penggunaan oleh dokter itu dokternya sendiri harus mengatur pada kasus pasiennya. Jadi yang benar kalau menggunakan hidroquinone itu harus ditetes. Jadi mungkin awal-awal kita menggunakan dosis, tapi kita pun harus setelah pada tahap tertentu harus menurunkan. Tapi ada beberapa kasus yang pasien sudah benar-benar beriritasi, itu jadi satu cara harus stop produk dulu. Stop produk mau nggak mau memang pasiennya pasti bakal lebih susah gitu. Tapi kalau dokter yang tepat itu penanganannya harus diganti ke jenis perawatan yang non hidroquinone. Itu kita bisa banyak menggunakan alternatif lainnya seperti serum peptide atau berbahan dasar
vitamin bisa menggunakan vitamin oral, vitamin C seperti itu. Atau yang paling canggih lagi sekarang bila pasien gratis injek, ada produk injeknya yang jauh lebih aman mengatasi melanoma, sehingga kita tidak terlalu tergantung pada krim-krim. Saya dengar, jadi pemahamannya bahwa memang itu ada jangka waktunya ya, jadi karena kulit kita dalam proses kalau kondisi kita akan lebih sendiri, sehingga tidak ada kesempatan kulit itu jadi lagi atau karena kulit itu berganti. Memang jadi seperti itu mungkin Ibu udah bisa dipahami ya. Dan selanjutnya adalah kita akan lebih ke karena Ibu mungkin tidak sabar untuk lebih mengetahui bagaimana sih yang namanya memberkati diri secara langsung. Jadi kita perawatannya kita mungkin nanti pertanyaan ada dari Ibu langsung kalau dibutuhkan kita bisa jawab lagi setelah kita akan mengadakan bukan demo ya Ibu langsung praktek bagaimana caranya mereka untuk diri sendiri yang akan dibantu sama pasien ya. Ya, kalau dibantu ya jadi praktek